Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Mana suara Briana terdengar jelas nggak? Kelas. Jelas, Yes. alhamdulillah. Oke, pertama-tama Briana ucapkan terima kasih dan apresiasi buat kalian ya yang walaupun sudah selesai UTS dan besok kita bagi rapot, tapi kita tetap bersemangat untuk belajar ya. Karena kemarin kita sudah kegiatan motivasi, maka hari ini kita sudah mulai belajar dan mungkin belajarnya pelan-pelan dulu aja ya. Kita akan sedikit review tentang himpunan ya, himpunan yang kemarin sepertinya kalian belum terlalu menguasai gitu ya tentang himpunan. Oke, ini terima kasih sudah ada 23 orang yang hadir. Sebelumnya kita mulai dulu yuk dengan doa. Kita berdoa dulu bersama-sama ya. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis sohri sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke. Alhamdulillah kita sudah sama-sama berdoa. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang soal-soal himpunan. Maaf, izin sebentar ya. Oke, kita hari ini akan membahas tentang himpunan yang ada di soal-soal PTS kemarin. Kemarin kalian merasa soal PTS-nya susah apa gampang? Lumayan. Lumayan susah atau lumayan gampang? Sedang sih, Bu. Sedang ya. Tapi ada yang Repedia masih juga belum KKM ya. Oke, kita akan bahas dulu satu persatu ya. Ada yang 100 Bu. Ada kayaknya yang 100. Bentar ya, Bu Diana sambil lihat soal ininya. Oke, soal himpunan itu kemarin tentang yang kita mulai dari, kalau kalian lihat di HP, Briana penasaran, boleh dibuka. Atau di sini Briana share pakai share screen aja. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ya. Kelihatan. Oke, di sini kita mulai dari soal yang nomor 16. Di antara kumpulan berikut, yang termasuk himpunan adalah, jawaban yang benarnya apa? Yang A, B, C, atau D? Yang D. Ya, yang D. D. Kumpulan hewan berkaki 4. Kenapa yang D? Kenapa yang D? Karena udah pasti hewan berkaki 4 itu ada 4 kakinya. Ya, betul. Karena kalau kumpulan hewan berkaki 4 itu batasannya jelas, ya, batasannya jelas. Jadi yang disebut dengan himpunan itu adalah kumpulan benda-benda atau objek yang batasannya jelas. Hewan berkaki 4. Bu, putus-putus, Bu. Putus-putus. Coba yang lain. Yang lain putus-putus juga nggak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Kalau yang lain nggak putus-putus, berarti mungkin yang bermasalah jaringan kamu ya. Di sini jaringan Briana stabil sih di rumah Briana. Jadi mungkin dicek jaringan kamu yang putus-putus. Oke, baik, kita lanjut. Di sini kenapa kumpulan hewan berkaki 4 itu adalah termasuk himpunan? Karena dia batasannya jelas. Jadi definisi dari himpunan adalah kumpulan dari benda-benda atau objek yang memiliki batasan yang jelas. Berbeda dengan yang A, B, C ini ya. Kalau kumpulan gunung yang tinggi itu berarti kan nggak jelas ya. Maksudnya ada yang bilang misalnya Gunung Merbabu itu tinggi gitu ya. Misalnya tapi dibandingkan dengan Himalaya dia tidak tinggi gitu. Jadi batasannya tidak jelas. Atau mungkin yang B nih, kumpulan bunga yang baunya harum. Baunya harum menurut kamu misalnya
mawar itu harum, tapi ada yang merasa bahwa mawar itu nggak harum kalau dibandingkan dengan melati, lebih harum melati. Nah, itu kan batasannya nggak jelas. Atau yang C, kumpulan siswa yang pandai. Pandai juga batasannya yang nggak jelas. Misalnya, Vinka pandai matematika, gitu ya. Tapi mungkin di bidang pelajaran yang lain, misalnya kurang, misalnya keterampilan kurang, misal ya. Jadi batasannya tidak jelas. Oke, bisa dipahami nomor 16? Bisa ya. Oke, sip. Nah, sekarang yang nomor 17. 17. Perhatikan di sini, perhatikan gambar diagram Venn berikut. Ini lambang apa ini? P kayak huruf N, Q. Lambang apa ini? Irisan bukan Irisan, ya betul. P irisan Q. P irisan Q artinya adalah dicari dari lingkaran P dan lingkaran Q. Jadi P irisan Q itu artinya yang dimiliki oleh P dan dimiliki oleh Q. Jawabannya yang mana nih? 1 dan 5. Ya, yang namanya 1 dan 5. yang D. P irisan Q artinya adalah yang dimiliki dua himpunan ini, yang dimiliki P dan dimiliki Q. Jadi yang ini 1 dan 5. Jawabannya yang D. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian yang nomor 18. Nilai dari A dikurangi B. Berarti semua himpunan A dikurangi himpunan B. Semua himpunan A, nih, himpunan A kan yang ini kan, 1, 5, 7, 6, 3, 2, semua ini dikurangi B. Berarti yang ini dikurangi ini. Berarti sisanya tinggal yang mana? Tinggal yang mana? Kalau 1. ya, yang A kan yang ini semua. Terus dikurangi B. Berarti dikurangi yang ini dihapus. Berarti sisanya tinggal yang mana? Yang ini 157. 157. No, kalau 157 itu A irisan B. 236. 236. Ya, yang betul 236. Jadi lingkaran A dikurangi lingkaran B. Berarti yang dikurangkan yang ini, ya kan? Berarti ini diarsir. Berarti sisanya tinggal 236. Bisa dipahami? Bisa. Bisa, oke. Kemudian yang nomor 19. 19. Diketahui himpunan A, anggotanya adalah 2, 3, 5, 7, dan 9. Banyaknya himpunan bagian dari A. Ini N-nya berapa N-nya? Banyaknya anggotanya berapa ini? 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya anggota adalah 5. Banyaknya, ya rumus banyak anggota apa? Rumus banyaknya anggota. Rumus banyaknya anggota? Maaf, rumus banyaknya himpunan bagian 2 pangkat N, ya kan? 2 pangkat N. 2 pangkat N itu berarti gimana? 2 pangkat 5. Ya, 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu artinya apa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti hasilnya berapa? 32. 2. Hasilnya. Oke, paham ya? Yang nomor 20 ini harus pakai coret-coretan nih, Briana stop share dulu ya. Dari 40 siswa kelas 7, 23 gemar matematika. Nih, ditulis dulu, Briana tulis dulu ya. Yang gemar matematika ada matematika, maaf, jumlah siswanya 40, kemudian gemar matematika 23, kemudian bahasa Inggris itu 18, dan tidak keduanya, tidak matematika dan bahasa Inggris. Maaf nih, Briana tulis dulu. Itu 4. Yang ditanyakan adalah banyak siswa yang gemar, berarti yang gemar matematika dan Inggris. Ya, kita berapa gitu. Kita tulis, maaf, Briana stop share dulu. Oke, kita share papan tulis dulu. Aku sih mau nabung. Ya,
digambar dulu ya ininya, diagram phi-nya. Ini semestanya. Lingkarannya ada 2, berkaitan apa terlepas? Berkaitan, Bu. Berkaitan, karena ada yang suka dua-duanya. Satu ini yang suka matematika, yang sini bahasa Inggris. Caranya, jumlah siswanya ada 40 kan ya. Jumlah siswa ada 40, matematika 23, bahasa Inggris 18. Yang tidak suka matematika dan bahasa Inggris ada 4. 4 letaknya di mana? Letaknya di sebelah kanan bawah, Bu. Ya, Bu Diana tulis dulu deh ya. Semua siswanya ada 40, matematika itu 23, bahasa Inggris itu 18, yang tidak suka matematika dan bahasa Inggris itu ada 4 orang. Nah, yang ditanyakan adalah yang suka MTK dan bahasa Inggris berapa. Nah, yang dimasukkan yang mana dulu? Yang tidak suka keduanya ya, 4. 4 ini letaknya adanya di luar. Di luar. Nah, sekarang setelah kita taruh yang tidak suka keduanya, berarti jumlah siswanya tinggal berapa? Jumlah siswanya tinggal 40 dikurangi 4. Berarti berapa? 36. Nah, sekarang yang suka keduanya, cara nyarinya gimana? Suka keduanya atau suka matematika dan bahasa Inggris, itu cara nyarinya, kan jumlah siswanya ada 36 kan, tinggal 36 karena sudah dikurangi yang tidak suka keduanya. Berarti 36 dikurangi yang suka matematika dan bahasa Inggris. Ini ditambah 18. Berarti 36 dikurangi berapa ini? 23 tambah 18. 1, nyimpen 1. Maaf, salah kebalik Bu Diana. Maaf ya. Ditambahkan dulu baru dikurangi malahan. Ditambahkan dulu. Ya. Yang suka keduanya ditambahkan dulu. Yang matematika sama bahasa Inggris dijumlahkan. Berarti 23 ditambah 18. 23 tambah 18? 41. Nah, setelah yang suka keduanya ditambahkan, maka yang 41 dikurangi. Ya, caranya 41 dikurangi 36. Sama dengan 5. Jadi jawabannya 5. Jadi ini gambar di tengahnya di sini 5, kemudian yang di sini matematika dikurangi 5, 23 dikurangi 5 berapa? 18. Terus bahasa Inggris 18, 18 dikurangi 5. 18 kurangi 5, 13. Gitu ya. Oke, bisa dipahami? Sampai di sini bisa dipahami? Silakan di screenshot dulu. Ya, Bu. Nah ya. Oke, kita kembali ke soal PTS lagi. Kemudian ada ingatkan yang belum remedial siapa ya di kelas ini ya? Saya, Bu. Saya waktu itu Saya, Bu. Nanti, Bu. Hah? Udah ngerjain, mungkin kenapa Bu Riana suruh lagi, mungkin nilainya masih belum di atas KKM kali. Siapa Agustia ya? Nilainya berapa? Belum, Bu. Saya emang belum ngerjain. Oh, Kemarin malam ngerjainnya di Inggris dulu, Bu. Oh, ya udah dikerjain ya, biar dapat 65 lah minimal. Tapi nanti yang ditampilkan di raport PTS tetap nilai asli ya, bukan nilai remedial. Jadi yang ditampilkan masih nilai asli. Jadi tapi nilai remedialnya itu disimpan untuk raport yang sebenarnya. Sebentar nih Bu Riana, ini dulu. Kita bahas soal yang ini nanti kita cek soal mana yang kalian nggak bisa nih. Ini enak nih yang remedial sekarang udah dibahas jadi ini. Tapi nilai maksimalnya cuma 65 ya kalau remedial ya.
Coba sekarang Bu Riana tampilkan lagi. Soal mana yang kalian nggak paham dari sekian soal ini? Coba soal nomor 1 ini jawabannya apa? Suhu suatu ruangan berubah dari C, Bu. ya 5 derajat menjadi negatif 2 derajat. Hal ini berarti suhunya apa? Jawabnya apa? C. Yang benar apa? Negatif 2 dikurangi 5. Negatif 2 dikurangi 5 berarti berapa? Negatif 7. Jawabannya benar D. Ya, negatif 2 dikurangi 5. Negatif 7. Oke, paham? Jadi yang kalau ada soal seperti ini, yang akhir dikurangi yang awal. Ini caranya bisa nyoret-nyoret di sini gimana ya? Ada yang tahu caranya? Bisa nyoret-nyoret di sini, Briana agak belum tahu kalau cara nulis, kalau nyoret-nyoret di papan yang ini langsung biar nggak bolak-balik ke ini. Ketik aja, Bu. Ketik. Ya, Cetek aja, Bu. Ya, Ya, coba deh. spasi-spasi terus aja. Agak repot ya ngetiknya. Ya ada di sini ya, Bu Diana bahas coba. Di sini caranya berarti negatif 2 dikurangi 5. Negatif 2. Jadi yang akhir dikurangi awal. Akhir dikurangi awal berarti berapa? Negatif 2 dikurangi 5 berarti negatif 7. Jadi caranya gitu ya. Negatif 7 berarti turun. Nah, ini ada yang bisa jawab. Dia ini pakai apa? Yang bisa nyoret. Ini siapa yang bisa jawab D ini? Yang nyoret D siapa nih? Itu Halo? kalau di handphone bisa, Bu. Oh, di handphone bisa. Tapi kalau di laptop nggak bisa? Kalau di laptop nggak bisa. Oh, ya udah deh. Oke, kita lanjut yang nomor 2. Nomor 2, negatif 4. Negatif 4 ditambah negatif 8 dulu berapa? Negatif 4. 8 itu Negatif 4. Negatif 4 ditambah 8 berarti kan 4 ya. 4 terus ini negatif ditambah negatif kali negatif. Negatif kali negatif berarti berapa? Positif ya, positif 3. Berarti kan 4 tambah 3 berapa? 7. Jawabannya 7 yang B. 7. Oke? Paham? Paham. Paham ya. Oke, sekarang yang ini ada perkalian, ada pengurangan. Apa dulu yang dikerjain? Kalian. Ya. Negatif 3 dikalikan 7 berarti berapa? Negatif 21. Negatif 21 dikurangi, yang ini juga dikalikan. Oh, Negatif 20. ini langsung dikalikan. Negatif 5 dikali negatif 4. Negatif kali negatif jadi apa? Positif. Positif. Ini kan negatif 5 dikali negatif 4 kan. Berarti positif 20. Ya kan? Ini kan negatif 5. Ini negatif 4. Negatif 5 kali negatif 4 berarti positif 20. Negatif 21 ditambah 20 berarti berapa? 41. Oh, 41. Utangnya 21 dibayar 20. Min 1. 1. Jawabannya min 1. Itu yang B. Gitu ya. Terus yang ini coba. Ini caranya. Ini yang di dalam kurung. Pokoknya yang di dalam kurung ini menangan. Negatif 18 ditambah 30. Utang 18 dibayar 30. Jadi berapa? 22. Oh, 22. Utang 18 dibayar 30. 12 kan? 12. Terus dibagi negatif 3, negatif 1. Utang 3, utang 1. Negatif 4. Negatif 4. Nah, oke. Sekarang positif dibagi negatif apa? Positif dibagi negatif? Negatif 3. Negatif 3. Oke, caranya gitu ya. Terus yang nomor 5. Nomor 5, di sini bilangan pokoknya sudah sama. Sudah 5, 5, 5 semua, maka tinggal kalau perkalian pangkatnya diapain? Tambah. Pangkatnya ditambah. Oke, ditambah. Berarti kalau 5 nggak ada pangkatnya, berarti pangkat berapa? Pangkat 1 kan? 1. Terus ditambah yang di sini pangkat 3 kan? Terus ditambah lagi di sini pangkat 4.
Oke, sekarang 5 pangkat sudah 8. selesai pangkatnya. Berarti di sini 5 pangkat 1 tambah 3 tambah 4 berapa? 8. Ya. 7. 1 tambah 3 8. 4. 4 tambah 4 8. 8. Jadi jawabannya adalah, maaf, siapa yang nyoret-nyoret ini? Tolong dihapus. Jangan mengganggu ini. Kan jadi ini kan jadi terganggu semuanya. Ini jadi enggak. Tolong yang nyoret-nyoret dihapus dari situ, atau Briana keluarkan nih dari Zoom. Oke, yang nomor 6. Nomor 6, pada lomba matematika ditentukan untuk jawaban yang benar mendapatkan skor 2. Jawaban salah mendapatkan, ini Briana stop share dulu deh. Oke. Ya, jangan ada yang nyoret-nyoret lagi ya. Ya, kita lanjut. lagi belajar ini, guys. Siapa itu suara siapa tuh? Sumpah tadi Pada lomba matematika, your name. maaf. Pada lomba matematika ditentukan untuk jawaban yang benar itu skornya 2. Jawaban yang salah negatif 1. Sedangkan bila kita mendapatkan tidak menjawab, skornya 0. Oke. Sekarang kita lihat dari 75 soal diberikan, seorang anak menjawab 50 soal dengan benar. Berarti yang benar 50 soal. Berarti benar. Bentar ya. Benar, berarti kalau benar tadi nilainya berapa? 50. Kalau nilai Itu benar nilainya 2. Berarti yang benar kan ada 50, berarti 50 kali 2. Ya, kali 2. 50 kali 2 berapa? 100 ya. 50 kali 2 100. Terus kemudian berarti kalau dengan benar dan 10 soal tidak dijawab, berarti yang tidak dijawab 10. 10 kali 0 kan? 10 kali 0 berapa? Kalau tidak dijawab kan 0 ya. Berarti tidak dijawab, tidak dijawab. TD itu tidak dijawab ya. Tidak dijawab itu ada 10. 10 kali 0. 10 kali 0 berarti jawabannya berapa? 0. Oke, berarti yang salah berarti berapa? Kalau yang benar 50, yang tidak dijawab 10, berarti yang salah berapa nomor? 15. 15. Oke, 15 dikalikan. Kalau salah berapa ini skornya? 1. Negatif 1. Berarti 15 dikalikan negatif 1, Negatif 15. 15. Berarti jumlahnya semuanya berapa? Skornya, jumlah skornya. Tinggal dijumlahkan 100 tambah 0 tambah negatif 15. Berarti berapa? Berarti kan 100 dikurangi 15 kan? 100 kurangi 15 berapa? Negatif 85. Oke, bisa dipahami begini? Ya, negatif 85. Oke. Tapi nggak ada negatif. Maaf, positif ya, maaf, positif, jawabannya positif. Ya, salah. Positif 85, terima kasih ya, udah diingatkan. Oke, nomor 7. Di sebuah taman ada 3 lampu berwarna merah, kuning, dan hijau. Lampu merah menyala setiap 8 detik, lampu kuning setiap 12 detik, dan lampu hijau setiap 15 detik. Jika saat ini ketiga lampu menyala bersama untuk pertama kali. Bu, saya izin ke kamar mandi ya. Ketiga lampu itu akan menyala kembali setelah berapa detik? Ini nyari apa? Nyari FEB atau KPK? Ya, KPK 8, 12, sama 15. 15. Ya, kita pakai screen share ini ya. Berarti KPK tadi berapa? KPK 8, 12, dan 15. 8 itu faktornya berapa saja? 8 kita faktorkan. Bagi 2, 4. Bagi 2, 2 ya. Berarti 8 faktornya itu 2 pangkat 1, 2, 3. Ya.
Terus kalau 12 faktornya berapa saja? Faktor primanya. Bagi 2, 6. Bagi 2, 3. Ya, berarti 12 faktornya adalah 2 pangkat 2 kali 3. Terus 15. 15 itu faktornya berapa? Bagi 3 ya. 3 kali 5. 15 sama dengan 3 kali 5. Nah, di sini KPK itu semuanya dikalikan pangkatnya yang tinggi, gitu kan? 2 pangkat yang besarnya berapa ini? 3. Ya. Terus 3-nya, ini ada 1 ya, pangkat 1 ya. 3, terus 5. Ya, berarti 8. 8 kali 3 berapa? 8 kali 3, 24. 24 kali 5, 120. Ya. Tapi kalau pakai sengkedan bisa ya Bu ya? Kenapa? Kalau pakai sengkedan nyari KPK Boleh, bisa kan ya? boleh. Ya, yang biasa pakai sengkedan boleh. Terserah bebas ya. Oke, di sini berarti jawabannya 120. Kita cek ada nggak jawabannya 120. Oke, ada ya jawabannya yang D. Oke, sekarang yang nomor 8. Ya Bu sih. Ini susah. Nilai pecahan yang ditunjukkan oleh daerah yang diansur berikut berapa ini? 2/8. Ya, 2/8 disederhanain. Ya, benar. 2/8 disederhanakan jadi berapa? 1/4. 2/8 disederhanakan 1/4. 1/4. Gitu ya. Berarti jawabannya yang 1/4. Oke, yang ini pecahan berikut yang senilai dengan ini. Yang mana jawabannya? Ini kita sederhanakan dulu. 12/20 sama-sama kita bagi 4 ya. Bagi 12 dibagi 4. 3 per 20 bagi 5. 4, 5. Jadi 3/5. Nah, yang senilai dengan 3/5 yang mana? 9/15. Kan? Yang C ini kalau disederhanakan kan dibagi 3 kan? 3/5. 5. Ya kan? Berarti yang C jawabannya. Oke, Oh paham? iya ya, kayak gitu aja Bang. Jadi ini dari sini disederhanakan 3/5. Di sini dicari yang disederhanakan 3/5 yang mana? Kalau saya kemarin nggak disederhanain. Nah, jadi nggak Disamain penyebutnya. Oh ya, boleh disamakan penyebutnya, boleh. Oke, nomor 10. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Pernyataan yang benar yang mana? Ini kita kalikan silang ya. Kalau kayak gini kita kalikan silang. Kalau ini 1 kali 5 berapa? 1 kali 5? Ini yang 1 kali 5, 5. Terus yang ini 2 kali 4? 2 kali 4? 8. 8. Nah, 8. Berarti 5 sama 8 tandanya benar? Kayak gini? Benar kan ya tandanya? Tandanya 5 lebih kecil dari 8, benar ya? Sekarang yang kedua, 7 kali 10? 70. Terus 8 kali 9? 8 kali 9 itu berapa? 72 ya? 72. Tandanya harusnya gimana? Harusnya kan kayak gini ya, harusnya kayak gini kan. 70 itu lebih kecil dari 72, tapi di sini ini salah. Berarti yang kedua salah. Ya. Yang pertama benar, yang kedua ini salah. Kayak yang ini 3/6 sama 1/2 sama kan? Kalau ini dikalikan silang juga. Nih, 3 kali 2 kan 6. 6 kali 1? 6 kecilin jadi tengah. 6 kali 1 juga 6. Berarti 6 itu sama dengan 6, benar kan? Oke, berarti yang ini benar. Oke, sekarang yang ini. 10 kali 2 berapa? 20. 7 kali 7? 4? Berarti ini benar, harusnya 20 kan lebih kecil dari 49 ya. Harusnya begitu. Berarti ini salah. Berarti yang benar yang mana? 1 dan 3. 1 dan 3 jawabannya yang C. Itu ya. Oke, kalau yang ini bilangan berikut ini agak lama nih kalau udah pecahan. Ininya
harus pakai papan tulis nih. So, yang gampang dulu aja. Ini agak lama nulisnya. 3 per ini dulu ya, nomor 12. 3 per 25. 3 per 25 itu kalau disederhanakan berapa? Dijadikan pecahan persen ya. Berarti kan 3 per 25 dikalikan berapa? Kalikan 100 ya. Kalikan 100. Berarti ini kan 25 sama 100 dicoret. Ini dapat 1. 4. Ini dapat 4. 4 kali 3 berapa? 12. Ya, 12. 12% ya. Ini tandanya persen. Berarti dikalikan, berarti ini dicoret ya. 25 sama 100 dicoret. 25-nya 1, 100-nya 4. 4 kali 3. Berarti 12%. Terus yang ini 13 bentuk sederhananya 3 per 8. Ini yang 1 per 4-nya dijadikan berarti per berapa nih? 1 per 4 itu kan dirubah menjadi, ini kan tetap ya, 3 per 8 dikurangi 5 per 8, terus dikurangi 1 per 4 dirubah ke pecahan per 8 berarti berapa? 2 per 8 ya. 2 per 8. Karena ini sama-sama dikalikan 2. 3 dikurangi 5, 3 dikurangi 5 itu negatif 2. Negatif 2 dikurangi 2 lagi, negatif 4. Negatif 4 per 8. Negatif 4 per 8 disederhanakan, negatif 1 per 2. Gitu ya, berarti yang B. Kalau yang ini dirubah ke pecahan biasa, 2 kali 5, 10, 10 kali tambah 2, 12 ya. 12 per 5 dikalikan 1 kali 6, 6 tambah 1, 7. 7 per 6, 7 per 6, terus dibagi 3 kali 2, 3 kali 2, 6, 6 tambah 1, 7. 7 per 2. Nah, kemudian kalau pembagian, ini dibalik ya, jadi perkalian. Ini langsung aja Briana balik aja ya. Jadi kali, di sini 2 per 7. 2 per 7. Nah, ini bisa dicoret. 7 sama 7 bisa dicoret. Aduh, ini agak rempong ya. 7 sama 7 dicoret. Terus 2 sama 6 bisa dicoret ya. Ini habis. Nah, yang 6-nya ini tinggal 3 kan. 3, cuma nulisnya gimana ya ini ya. Di sini 6 ini tinggal 3. Nggak bisa ini 3. 3 sama 12 dicoret. Ini berarti tinggal 4. Ini 4. Dicoret tinggal 4. 12-nya tinggal 4. Berarti 4 per 5. Yang tinggal 4 per 5 jawabannya. 4 per 5. Oke, mungkin ini agak sulit ya kalau pakai diketik ini. Nulisnya agak susah. Oke, tapi udah kebayang ya semuanya ya? Ya. Oke. Bisa kebayang? Ya. Oke, waktunya sudah habis. Sekilas Bu Diana sudah bahas. Ini tinggal yang pecahan-pecahan, cuma tinggal 2 nomor ya yang belum terbahas. Nanti silakan dipelajari sendiri. Masih yang belum remedial, silahkan remedial udah dijelaskan. Kalau nggak ngerjain lagi masih kebangetan. Ya. Oke, mungkin untuk pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan baik ya. Ya, kita tutup pertemuan kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa penutup majelis. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.